juga saudara-saudari sekalian dalam acara Malam Kasih pada kesempatan ini. Masih ingat saya kira-kira 11 tahun yang lalu ketika selesai misa malam Kamis Putih, baju ibu habis. ada seorang anak dari paroki itu yang bertanya kepada saya begini, Romo, kapan kita punya gereja tempat kita berdoa yang layak? Mengapa pertanyaan itu dimunculkan? Karena pada Kamis Putih malam itu kami merayakan Ekaristi di sebuah lapangan yang cukup luas, tetapi bukan milik kami, milik seorang Kristen yang memberikan tanahnya sementara untuk dipakai. Tetapi sayang bahwa Kamis Putih itu hujan turun deras sehingga tenda yang kita pasang waktu itu rubuh, dan kemudian perayaan Ekaristi sungguh artinya dirayakan seadanya saja. Nah, selesai misa setelah itu kemudian anak itu bertanya dan mengatakan hal yang demikian, Romo, kapan kita punya gereja seperti umat paroki lain? Pertanyaan itu 11 tahun yang lalu membuat saya mulai berpikir, oh ya, paroki Cilangkap belum punya gereja. Saya mengatakan pada anak ini sederhana, ayo kita berbuat 2 hal. Pertama, berdoa, dan yang kedua, bekerja. Tapi bagaimana caranya, Romo? Apa kita bisa? Saya mengatakan, jangan cemas. Kecemasan tidak pernah akan menghasilkan apa-apa. Dan akhirnya, memang kami akan berjuang dan berjuang. Bersama dengan Romo Anto, rekan saya dalam karya di paroki Santo Yohanes Martiriani Cilangkap, akhirnya kami menangkap harapan umat itu, dan perjuangan selama lebih kurang 11 tahun itulah, dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala kesulitan, tangisan, dan macam-macam hal, akhirnya kami mendapatkan izin membangun gereja pada bulan April 2012 yang lalu. Umat begitu senang. Dalam perjalanan 11 tahun itu, ternyata segala perjuangannya dirasa tidak mudah. Dan ternyata untuk membangun gereja itulah dibutuhkan ini. Akhirnya kami perlahan-lahan bisa mengumpulkan dana untuk memulai pembangunan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah bahwa perjuangan yang sudah diperjuangkan itu harus diwujudkan di dalam rumah yang mau kita bangun. Dan pembangunan rumah itu dengan segala perjuangannya, oleh itu support harus dijalankan juga. Maka nanti gereja yang akan Bapak Ibu lihat yang akan dibangun di Cilangkap, sebuah gereja yang sudah disetujui oleh Uskupan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya atas nama seluruh umat paroki Santo Yohanes Martiriani Cilangkap sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terlebih Bapak Uskup juga untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan di paroki Cilangkap. Umat paroki Cilangkap yakin bahwa segala sesuatu yang dimulai di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan menyertainya, dan pada saatnya Tuhan akan menyempurnakannya. Ditambah juga dengan semangat dari Santo Yohanes Martiriani, pelindung paroki Cilangkap, di mana Santo Yohanes Martiriani Cilangkap mengatakan, untuk Tuhan segalanya harus yang terbaik. Dengan seluruh umat kudus Paroki Jakarta ini ingin menghadirkan sebuah gereja di Cilangkap yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Hadi, dan kami mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Basuki Cahayapurnama yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan kita akan sama-sama menyaksikan karya, karena Basuki juga hadir, karyanya tarian Betawi. Ya, kita sambut para penari kita yang akan mempersembahkan sebuah tarian.
Kalau tadi yang pertama Romo hati itu Jokowinya, ini adalah Ahok ya. Moga Romo. Terima kasih. Baik Romo silakan. Terima kasih Mas Butet, terima kasih Mbak Rani. Monsinyur, Pak Pur, Pak Ahok, begitu kita panggilnya, senang juga kelihatannya dipanggil Pak Ahok ya. Ini adalah kesempatan sebetulnya Monsinyur untuk membalas Pak Ahok, karena saya kira beberapa bulan yang lalu Monsinyur pernah diundang makan malam oleh Pak Ahok di kediaman dan di kantor. Ini suatu peristiwa sejarah yang luar biasa bahwa Wakil Gubernur DKI mengundang Bapak Uskup untuk makan besar. Kebetulan saya ikut makan. Terima kasih Pak Ahok, ini adalah kesempatan saling bertukar piring pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu selama kurang lebih 10 menit ke depan. Ini adalah perkembangan apa yang terjadi di Paroki Cilangkap, pembangunan sampai di mana sebetulnya yang sudah dilakukan oleh kita di dalam proses pendirian tempat ibadah ini. Kita akan melihat film
sekitar 10 menit untuk peristiwa ini. Sambil menikmati makan malam, kita akan melihat bagaimana proses gereja Cilangkap membangun gereja sebagai umat Allah, tetapi juga membangun gereja dalam arti bangunan fisiknya. Ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2012 yang lalu, dan sampai dengan saat ini kita sudah sampai di mana? Kita akan menyaksikan filmnya. Mari kita bersama-sama melihat film ini. Tahun lamanya, umat Allah di Cilangkap melaksanakan ibadah dalam kesederhanaan. Tempat seperti ini kiranya belum layak digunakan untuk beribadah. Meski begitu, umat Allah di Cilangkap tetap bersyukur, memuji, dan memuliakan Allah. Segala suka duka kehidupan mereka satukan dengan Ekaristi, sumber dan kekuatan iman. Umat berkembang dari 3.000 jiwa pada awal pembentukannya hingga kini sudah mencapai 5.600 jiwa. Pada tahun 1997 dimulailah proses perizinan pembangunan gereja, namun ditolak oleh masyarakat setempat. Tahun 1998, Bapak Uskup Agung Jakarta, Julius Kardinal Darmoatmodjo, meresmikan berdirinya Paroki Cilangkap dengan pelindung Santo Yohanes Maria Vianney. Dukungan umat di seluruh Keuskupan Agung Jakarta perlahan mengalir dari satu paroki ke paroki. Umat di seluruh keuskupan memberikan dukungannya. Setelah sekian kali pertemuan dengan pemerintah daerah dari tingkat kelurahan, kecamatan, wilayah administrasi, sampai dengan tingkat provinsi DKI bersama dengan berbagai badan dan biro pemerintah Provinsi DKI Jakarta, setelah menghadapi berkali-kali demonstrasi dari warga, setelah pastoran hampir ludes terbakar, dan setelah 7 tahun menjalani perjuangan untuk memperoleh surat izin mendirikan rumah ibadah, maka pada tanggal 2 April 2012, berkat jerih payah Bapak Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI saat itu, terbitlah izin mendirikan bangunan gereja Santo Yohanes Maria Vianney di Cilangkap.
Rancangan lantai 4 sekarang sudah menuju ke lantai keempat, dan saya kira ini adalah salah satu atau satu-satunya gereja yang dibangun dengan konstruksi pre-stress dengan beton yang atau istilah umum disebut beton tarik dengan kemampuan menahan beban yang amat sangat tinggi. Bangunan di lantai yang keempat. Ini yang dicita-citakan oleh umat Rancangan Paroki gereja Cilangkap. disiapkan oleh Bapak Yasin Teja Sukmana bersama seluruh arsitek dari Karya Indah Arsitektur Terpadu selama tidak kurang dari 4 tahun lamanya. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan telah bekerja dengan tulus demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Gereja ini akan dipenuhi dengan kasih, karena gereja ini dibangun dengan kasih tanpa pamrih dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Umat Paroki Gereja Santo Yohanes Maria Vianney selalu berdoa dan berharap agar pembangunan gereja segera usai tanpa adanya hambatan yang berarti. Para dermawan yang dengan tulus ikut ambil bagian dalam mendanai berdirinya Gereja Santo Yohanes Maria Vianney, umat paroki mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan akan selalu berdoa bagi Anda semua. Desain interior oleh Trivium. Di dalam bangunan gereja ada jendela-jendela. Ini bukan diisi dengan sarto dan sarta, tetapi kaca timah di dalamnya bergambarkan uskup-uskup di Jakarta yang pernah melayani Jakarta sejak 200 tahun yang lalu. Karya di Nusantara ini sekitar tahun 1600, dan kemudian ketika menjadi Prefektus Apostolik Batavia itu 200 tahun yang lalu, kemudian berkembang sampai dengan saat ini dengan Bapak Uskup
Monsinyur Ignatius Suharyo sebagai gembala di Keuskupan Agung Jakarta. Tadi kita sudah melihat bahwa gereja sudah sampai pada struktur bangunan pada tingkat yang keempat. Yang terjadi selama ini, bangunan struktur yang keempat itu adalah usaha dari semua umat, baik umat paroki yang berkontribusi dan umat di Keuskupan Agung Jakarta yang menyumbang pada bangunan struktur itu. Struktur seluruhnya bernilai 8,8 miliar dan separuhnya dilakukan oleh umat paroki Cilangkap dan umat Keuskupan Agung Jakarta. Kami dari satu gereja ke gereja yang lain mencari dana dan dari sana terkumpulkan sekitar 4 miliar untuk membangun struktur itu, dan yang 4,8 miliar adalah sumbangan secara ikhlas dari Bapak Edi Tampi. Itu tadi struktur. Sekarang kita akan masuk pada bangunan arsitektur. Ada 3 tahap yang akan dilalui untuk pembangunan. Yang pertama adalah struktur, kita sudah lewati. Yang kedua adalah tahap arsitektur. Arsitektur itu termasuk diantaranya membuat lantai dengan keramik, dinding, sebagian dengan keramik juga, sebagian dengan marmer, kemudian plafon, saniter, atap, itu adalah pekerjaan arsitektur. Pekerjaan yang terakhir yang akan dilakukan adalah pekerjaan finishing. Finishing itu termasuk diantaranya jalan, parkiran, taman, Buah Maria, stasi, jalan salib dan sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi bagian pada proses kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan bangunan secara fisik. Apapun yang terjadi, kita akan mencoba menyelesaikan bangunan arsitektur. Kira-kira begitu. Diperkirakan kapan selesainya, Bapak? Kalau Bapak Ibu semua nanti menyumbang, kira-kira akan selesai pada bulan Desember tahun depan. Wow. Jadi tergantung bagaimana malam ini ya Romo ya. Kita berdoa ya. Baik, karena kita akan segera memulai acara dan juga kita akan makan bersama, makan malam bersama. Mari kita mulai dengan doa bersama. Saudara-saudara, ibu bapak yang lain silakan menyesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menaburkan benih-benih iman, pengharapan dan kasih di dalam diri kami masing-masing dan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami dan bagi masyarakat di bumi pertiwi ini. Untuk kepentingan pengembangan itu, kami membutuhkan berbagai macam berkah, berbagai macam sarana yang akan kami pakai, antara lain gedung gereja, untuk berbagi kegembiraan, untuk berbagi harapan, dan tentu untuk makan bersama. Semoga makan bersama ini mempererat persaudaraan kami, memperteguh iman, pengharapan, dan kasih kami. Semoga dengan anugerah-Mu ini kami dapat menjalankan tugas pelayanan dan perutusan kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Monsinyur. 5%, supaya nanti beban yang ada di sini menjadi lebih kecil juga. Dibanyakan Romo minta dikurangi. Bebannya 24,5% itu sudah pengurangan. Oke, Pak Hat sebagai wakil dari Tata Mulia akan memberi berapa persen? Mungkin dari kami 3 miliar Romo. 3 miliar. 3 miliar.
pemberiannya ini totalnya. Terima kasih PT Tata Mulia untuk berkenan memberikan sumbangannya, potongan dan diskon sebesar 3 miliar. Ini udah nggak bayar dan nggak bayar upah, masih minta lagi. Untuk biayanya Romo 28.240 juta ya Romo. Sekarang kita punya sisa 25. Yang paling dekat dengan kami, dan sekarang juga saya lihat hadir di sini adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam struktur, yaitu di sana ada Bapak Ridwan, ada Bapak dan Hermanto dari Bina Sarana Putra. Ini struktur baja yang sangat hebat. Saya mau minta bantuannya Pak. Apakah Pak Ridwan berkenan, Pak Darmanto berkenan untuk memberikan kemampuannya untuk struktur baja? Kalau kita melihat ada struktur baja di sana, boleh dilihatkan pada bagian yang pekerjaan, seluruh pekerjaan. Ada pekerjaan struktur atap 1,2 miliar Pak Ridwan. Apakah Bapak Ridwan berkenan untuk membuatkan kami struktur baja ini untuk atap? Boleh dijawab, kita ngerti loh saya. Atau mungkin di kolom ini langsung kita tawarkan pejabat dengan kerja. Ditutup. Sahabat kita, Pak Ridwan bersama saya bersedia untuk mengerjakan pekerjaan semuanya. Semuanya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. 1,2 miliar struktur baja akan disiapkan oleh Pak Ridwan. Saya masih mendapatkan informasi ada beberapa donatur yang akan masuk dan sudah menyatakan kesediaannya, yaitu dari PT Citata Tbk, yaitu bidang marmer, bidang yang ahli dalam marmer, yang produsen marmer. PT Citata Tbk, saya mendapatkan surat bahwa mereka kebetulan tidak terwakili. Mereka berkenan untuk memberikan donasi dalam rupa marmer sebesar 2,1 miliar. PT Citata Tbk 2,1. Wah, luar biasa ya. Emang kayaknya harus bawa Romo nih kalau acara seperti ini. Enak ada jadi Romo ya di sini. Tapi cuma sekali ini aja saya mampu nih. Besok udah nggak mampu nih. Jadi Romo ini disemangati kegigihan 15 tahun berjuang. Jadi memang situasinya sangat mendesak, dan dalam mendesakan ini apa boleh buat kita wujudkan 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% gotong royong. Ada lagi saya mendapat kami dari Paroki Cilangkap mendapatkan rahmat yang luar biasa. Kebetulan Ibu Denis hari ini tidak bisa hadir sebagai pimpinan aluminium Itali, itu yang akan memberikan pintu. Kita lihat bagian pintu database, boleh lihat ke pintu. Pekerjaan pintu itu sebesar 3,8 miliar akan disumbang oleh PT Allure Italia Aluminium, itu sebesar 3 miliar. Kita sudah menyatakan kesediaannya dalam berupa surat. Ini itu memberikan donasi begitu besar bagi pembangunan gereja. Kita sekarang pada angka 9,3 miliar kita sudah mendapatkan donasi. Kekurangannya pada 18 miliar. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Ibu untuk terlibat di sini. Ya, Bapak Ibu, kita sudah saksikan tadi sudah ada 4 pekerjaan plumbing 1,1 miliar. Bapak berkenankah bersama dengan teman-teman yang lain
untuk bisa tunjuk-tunjukkan, mulai tunjuk-tunjukkan. Siap, udah mulai tunjuk-tunjuk. Romo, kayaknya mesti diikuti Romo. Mesti turun, maksudnya kita mungkin temenin Romo juga. Ya, ya Pak, Pak saya ya. Kan Pak. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tante Adi, Nenly dan juga Terima kasih lagi. Mana? Ini dulu ya, Pak.